laptop, atau internet. Hanya ada buku, surat, dan radio. Di dalam rumah sederhana, seorang ibu sedang menulis surat di meja dengan pena dan kertas serta diiringi dengan alunan musik dari radio. Putrinya pun datang menghampiri sang ibunda. Apa kita bikin itu, Ibu? Ini nak, ibu lagi tulis surat untuk bapakmu yang lain merantau di kota. Cuman ini salah satunya cara supaya kita bisa komunikasi dengan bapakmu. Kenapa tidak ditemui langsung Bapak? Susah nak, selain aksesnya yang terbatas, mahal juga biayanya. Apalagi untuk kita yang cuma orang pedesaan. Andai kan ada alat supaya bisa cerita sama Bapak. Ya semoga suatu saat nanti ada hal yang memudahkan kita untuk bisa komunikasi sama bapakmu. Sudah. Yuk nih, kemarin ibu antar surat ini untuk bapakmu. Di tahun 1970-an, orang-orang masih sulit untuk berkomunikasi dikarenakan belum ada teknologi. Tahun berlalu dengan begitu cepat. Pada tahun 1990-an menuju tahun 2000-an, sudah mulai muncul teknologi, dibuktikan dengan adanya handphone. Di sekolah menengah pertama, handphone sudah menyebar luas dan terkenal di mana-mana. Di sore hari, terdapat seorang anak yang sedang asik bermain handphone di dalam rumahnya. Tak lama kemudian, kedua temannya pun datang ke rumahnya dan mengajaknya untuk mengerjakan PR sekolah bersama-sama. Assalamualaikum, Dini. Waalaikumsalam. Ayo masuk. Ibu, ini apa itu yang bikin? Iya, sibuk namanya. Ini lagi SMS-an kak sama temanku. Teman apa teman? Bagusnya lagi HP-mu. Bisa dipakai main apa itu saja. Ini kayak SMS-an terus bisa main game. Iya, ada kan ya? Sudah. Tuh pinjam HP saya. Tunggu dulu, sama-sama nanti siapa yang menang dia duluan. Oke, Oke, nak? Hmm. Same-same dan Dia dulu. dipompang. Kebilang aja. Ayo duluan. Kita Siapa? bukti. Siapa? Menang ambil 2 hektar. Saya dulu nah. Kalah Joko itu. Apa buat begitu Ki? Sabar, antri orang antri. Banyak namanya. Kami tuh Gitu. Hitam juga. Keren. Lagi. Kami juaranya. Apa kowe? Begini Kei. Salam itu mati. Iya, Dalam mau ketok. Udah. Kalian di SMS-an. Kerja tugas ibu. halaman berapa lagi? Mati ambil lagi. Nanti kan kami sebentar lagi pas. Kayaknya halaman 130. Gitu. Tugas matematika bahwa berarti harus diisyarat dulu. Nanti kita lihat kanan 10 12 dibagi 2.
Iya. Kenapa kau? Berapa kali dapat sih? Dapat pasal 33. Sekarang 45. Nah, bisa beda. Kenapa dia sekali nih? Saya ini benar hitungan. Saya bentuk ini yang benar, karena ini yang ngajar ke ibu. Kenapa yang bisa beda? Gaji gimana nih? Ini apa yang mau? Bisa kan pakai kalkulator? Agak, bisa. Kalau dari tadi dapat kalkulator kepanjangan lagi. Kalau gitu. Kalau kali 13 bagi 2. Berapa sih? 65. Iya, enggak ada sih yang benar. Iya, enggak ada beda yang benar dan beda kembalikan. Yang bisa dia lagi. Ih, tadi tempat kau bilang bisa dipakai merah pada pentas. Bisa. Mau kapin yang pakai telepon motor kita Balik lagi kali ini. Halo, Assalamualaikum. Apa dibikin? Tidak mau masuk juga. Kerja kita. Halo? Halo? Tidak ada corona. Kenapa bisa? Enggak tahu lagi. Ini habis di pulsanya. Oh, ternyata masih pakai pulsa. Iya. Pakai pulsa di Harus pakai. Yang benar lagi suka. Kira saya bagus sekali nih, ternyata masih terbatas untuk komunikasinya, dia masih selesai. Nah, begitu kenapa ke pulsa? Kalau habis nggak bisa. Udah minggu. Ya, MP kerja. Gaji tuh berkabar wae. Pilih kita negara deh. Kenapa tidak begini? Astaga. Bi, tadi yang di sini tuh begini. Lagi tadi dulu. Teks na. Lucu na. Wih, kenapa itu Pak Budi? Pak Budi. Kembali 2 gentong kamu. Perubahan zaman di tahun 2000-an sangat memberi dampak kepada semua orang. Perkembangan teknologi semakin pesat yang memberikan keuntungan dari berbagai sektor, baik pendidikan, ekonomi, dan sosial. Di dalam bidang pendidikan, teknologi membawa inovasi baru seperti pembelajaran yang bisa diakses lewat sosial media, sumber internet yang memuat informasi secara lebih luas, munculnya AI, dan kemudahan lainnya. Di salah satu perpustakaan terbesar yang ada di Kabupaten Goa, terdapat 4 mahasiswi yang sedang menuju ke perpustakaan untuk mengerjakan tugas kuliahnya. Halo guys, jadi hari ini kita lagi di perpustakaan. Jadi kita tuh menugas tugas teknologi dari Pak Abdul. Jadi sekarang saya sama Windy, Nika, dan juga Dima. Say hi dulu. Sekarang kita sudah masuk di perpustakaannya. Siang itu vlog nih, dari seorang ribut di perpustakaan. Iya, akses nama di media sosial. Iya deh. Tunggu. Oke guys, jadi sampai segitu dulu vlog kita hari ini. Bye bye. Lah buru-buru Mas. Deh, buru-buru ikan lele. Mana-mana aja, Le. Aduh, capekku. Ada tugas, rapat lagi nih sebentar. Iya, Mas. Tugas nanti. Begitu memang orang. Kalau terlalu banyak organisasi dimasuki, otomatis pasti juga banyak rapatnya. Tapi sekarang menit kalian dulu tugasnya apa?
Pak Abdul, apalagi besok nih deadline-nya tuh ini mau dulu yang diutamakan. Saya juga lagi 20 menitan sih, belum berangkat jadi kerja dulu. Ya bisa gitu, Kerja. kerja tugas dulu. Tapi ini tuh guys, tugasnya Pak Abdul masih agak bingung kak, apa yang harus dicari itu? Abdul, ini tuh Pak, disuruh dicari referensi tentang teknologi di internet, cari referensinya gimana. Tapi kira-kira iya, tapi ada nih dapat kita, siapa tahu ada di sini yang dapat kita. Belum, ya belum cari. Untuk Mi cari masing-masing di dulu tahu baru dipikirin. Oke, Ini dapat mah. ya. Ya, tunggu aku kirim nah. Oke. Teknologi telah membawa banyak perubahan besar dalam kehidupan manusia. Dalam beberapa dekade terakhir, kita melihat bagaimana teknologi mengubah cara kita berkomunikasi, bekerja, bahkan berpikir. Namun dengan kemajuan pesat ini, muncul juga berbagai tantangan etis yang perlu kita hadapi. Bagaimana kita memastikan bahwa teknologi digunakan untuk kebaikan bersama dan tidak membawa dampak negatif? Oh, begitu ternyata. Oke. Ini tuh guys, sampai dulu deh semuanya. Tapi kok guys, ini dengan teknologi berkembang sekali. Bayangkan dari dulu saja kalau dari segi komunikasi, orang dulu itu cuma bisa komunikasi pakai surat tulisan, terus ke ponsel, dan sekarang beralih lagi ke smartphone. Yang punya itu banyak fitur dan keunggulan yang memudahkan kita. Nah, terus dari segi pendidikannya ini, kita untuk para pelajar ataupun mahasiswa sudah bisa mengakses pembelajaran lewat online. Nah, betul. YouTube, aplikasi yang pembelajaran online itu, terus juga bisa kita belajar di mana saja dan kapan saja. Iya betul. Dengan adanya teknologi yang memudahkan kita untuk mengakses semua segala hal. Tapi Sekarang ini Betul, itu contohnya sekarang. contohnya ini. tapi kan adanya itu tau orang-orang kalau ada tuh kelebihan otomatis ada kekurangannya. Nah kira-kira ini menurutmu apa kekurangannya teknologi atau apa dampaknya itu ke diri kita masing-masing, apalagi nih terkhusus di ini karena sering sekali tuh kulihat tuh eksis sekali dia di media sosial. Eksis sekali. Jadi menurutku saya ada nggak sih dampak atau kekurangan yang merasakan? Saya merasa sih lebih ketergantungan pasti kayak apa itu harus HP, apa itu harus searching lagi segala macam. Jadi sih Iya, ada juga kemarin aku dapat tuh baca-baca tentang sekarang itu anak-anak banyak sekali nih minum literasi gara-gara ketergantungan sama teknologi. Kayak selalu main game, apa baca buku, jarang sekarang baca buku. Apalagi kalau ada berita kok berfokus sekarang sama di dunia saja dan apalagi Betul, begitu. itu ternyata itu juga sih dari kemudahan yang diberikan ada dampaknya kan. apalagi di tahun ini saja, tahun ini tuh teknologi itu berkembang pesat sekali nih. Bagaimana tuh kira-kira kalau 5 tahun atau beberapa tahun ke depan, bagaimana tuh teknologi ini kayak kalian terlintas kayak kepo kak. Kita berandai-andai jangan sampai nanti di masa depan bisa makin teleportasi, bisa makin langsung di kampus, bisa makin langsung di perpus, bisa makin langsung di kantin. Bilang lagi, siapa tahu teknologi. Tapi tidak tahu juga sih, tapi kalau dipikir-pikir juga tidak mungkin. Tapi tidak tahu ke depannya teknologi sekarang bagaimana, karena secanggih bagaimana pun teknologi sekarang tetap harus dipentingkan itu hubungan sesama manusia, Kayak komunikasi antar sesama apalagi kalau kerja tugas sih bisa juga selalu bergantung sama itu yang namanya apa itu AI sakit juga sering bergantung sama situ, harus digunakan juga otak untuk berpikir. Kalau masih ada otak tuh harus dipakai juga itu dulu otak. Nah intinya jangan terlalu bergantung kepada teknologi. Nah, itu pun kembali lagi ke individu
masing-masing, kayak sebijak-bijaknya kita gunakan ini teknologi. Iya betul. Sudah jangan terlalu berpanjang pembahasan ini kerja tugas besok deadline-nya. Jangan sampai keteteran kita. Oke. Ya. Modernisasi membawa banyak perubahan dari surat hingga komunikasi instan. Namun, teknologi hanyalah alat. Yang paling penting adalah bagaimana kita menggunakannya untuk tetap terhubung dan berbagi kebahagiaan dengan sesama. Jadi, pesan yang dapat kita ambil dari drama singkat kali ini adalah perubahan merupakan bagian dari kehidupan. Dan seiring berjalannya waktu, manusia selalu menemukan cara untuk saling berinteraksi dan berkomunikasi. Teknologi merubah segalanya, tetapi kita harus bijak menggunakannya. Kemajuan teknologi seharusnya tidak menggantikan nilai-nilai kebudayaan dan hubungan antar sesama manusia. Meskipun teknologi semakin canggih, tapi kita harus tetap menghargai perjuangan dan perjalanan generasi sebelumnya. Yang terpenting bukanlah teknologi itu sendiri, melainkan bagaimana kita menggunakannya untuk tetap terhubung dan berbagi dengan sesama. Itulah tadi drama singkat dari kelompok kami dengan tema modernisasi perubahan menuju kemajuan teknologi dan pendidikan. Semoga ada pelajaran yang dapat kita ambil dan pelajari bersama-sama. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.